Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Sigit Setiawadi akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepribadian. Ya, ini saya ambilkan dari buku Personality Plus by Florence Littauer, ya, di mana Pak Riwoko yang saya minta bantuan untuk memetiknya dari buku itu. Ya. Jadi di sini kita perlu memahami orang lain dengan cara memahami diri Anda sendiri. Jadi kita belajar tentang diri sendiri, ya. Untuk itu kita perlu tahu dari apa kita dibuat, tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, supaya kita tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan saat ini, ya. Ada yang marah, ada yang tidak terhadap sesuatu, dan tahu kekuatan kita dan bagaimana cara meningkatkannya, dan tahu kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, itu kita perlu belajar tentang diri kita sendiri. Nah, buku kepribadian plus ini sangat mudah, ya, memberi istilah-istilah yang mudah, ya. Di situ kita bisa menyelidiki kekuatan dan kelemahan kita sendiri dan belajar bagaimana caranya menonjolkan segi positif kita dan menyingkirkan segi negatif kita. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya karena orang lain itu berbeda dengan kita, tidak berarti bahwa mereka itu salah. Kemudian yang ketiga, ya, dengan memahami diri sendiri dan orang lain, kita akan dapat berinteraksi secara harmonis dan produktif, ya. Ilmu keterampilan tentang kepribadian ini sangat dibutuhkan kalau Anda ingin menjalankan bisnis MW dengan cepat. Jadi kepribadian manusia itu terbentuk dari banyak sekali komponen atau sifat, dan setiap komponen itu merupakan variabel, ya. Jadi setiap orang memiliki kepribadian yang susunan komponennya berbeda dengan orang lain, ya. Misalnya sifat ini, sifat itu dan lain-lain kalau dikumpulkan jadi kepribadian ini, ya. Jadi karena itu setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Namun untuk memudahkan kepribadian itu dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sanguinis yang populer, itu komponennya apa saja, kemudian melankolis yang sempurna, koleris yang kuat, flegmatis yang damai. 4 itulah yang perlu kita ingat. Tentu ada campurannya, misalnya sanguin koleris atau koleris sanguin, melankoli koleris, melankoli flegmatis dan sebagainya. Jadi secara sekilas gambarannya, sanguin itu sifatnya spontan, lincah, periang, optimis, ekstrovert, tapi suka pamer dan suka perintah. Melankoli itu penuh pemikiran, setia, tekun, analitis, tapi pesimis dan introvert, baper lagi, gitu, ya. Koleris itu bersifat suka berpetualang, persuasif, ya, dan percaya diri, ya, tapi keras kepala dan kurang simpatik. Kalau flegmatis sifatnya ramah, sabar, puas, dan diplomatis, tapi kurang bersemangat dan pemurung. Dan setiap kepribadian memiliki kekuatan dan kelemahan. Dan semua jenis kepribadian perlu ada dalam sebuah komunitas atau sosial atau organisasi. Ya. Dan kepribadian itu tidak ada yang baik atau yang buruk, gitu ya, karena itu totalitas dari sifat-sifat. Nah, sifat-sifat atau komponen-komponennya itulah yang bisa baik, bisa lemah, bisa baik, bisa jelek, ya. Itu komponennya. Kalau totalnya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, karena semua dibutuhkan. Jadi silakan mengetes sendiri apa kepribadian dari masing-masing, gitu ya. Misalnya ini kekuatan sanguinis populer ini, ya, ekstrovert, periang, optimis, ya. Jadi emosinya biasanya kepribadiannya menarik, suka bicara, suka menghidupkan pesta, humornya hebat, ingatannya sangat kuat untuk warna, ya, sangat memukau pendengarnya, emosional, demonstratif, ya, antusias, ekspresif, sangat periang dan penuh semangat. Dan penuh rasa ingin tahu, di panggung bagus sekali, lugu dan polos, ya, hidup di masa sekarang, mudah dirubah, berhati tulus dan selalu kekanak-kanakan, ya. Itu adalah kekuatan dari sanguinis populer. Jadi kalau di pekerjaan, para sanguinis populer ini biasanya sukarelawan untuk tugas-tugas yang tertentu, senang dia, ya, selalu memikirkan kegiatan-kegiatan baru, mudah tampak hebat di permukaan, sehingga dia sering dipilih menjadi ketua organisasi ini, ketua organisasi itu, dan sebagainya. Kreatif dan inovatif, ya, punya energi dan antusiasme,
bisa memulai sesuatu dengan cara yang cemerlang, ya, bicara pembukaannya bagus dan lain-lain, dan bisa mengilhami orang lain untuk ikut dan mempesona orang lain untuk bekerja. Dan dalam bidang pertemanan ya sangat mudah untuk berteman, dia mencintai orang, suka dipuji, tampak menyenangkan, dan karena menyenangkan dia dicemburi oleh orang lain gitu ya, mudah, dan bukan pendendam dia ya, dia cepat untuk minta maaf kalau terjadi kesalahan dan mencegah saat-saat membosankan dalam sebuah diskusi gitu ya. Dan orang sanguin sangat suka dengan kegiatan spontan gitu ya, sehingga macam-macam ya. Selain sanguin populer sebagai orang tua juga membuat rumah menyenangkan ya, disukai teman anak-anak. Dia sanggup mengubah sebuah bencana itu menjadi humor, misalnya apa jatuh dan lain-lain dijadikan humor. Dan merupakan pemimpin di sirkus, seperti memimpin di sirkus sangat harmonis. Kelemahannya tentu ada ya. Jadi ide-idenya cemerlang, tapi biasanya tidak ada kelanjutannya. Ya, jadi dianjurkan untuk melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas. Dan mereka biasanya orang merasa tidak bersalah, sebagai orang yang tanpa kesalahan. Ya. Jadi sering-seringlah berintrospeksi, ya. Dan bicaranya terlalu banyak, jadi ya bicara separuhnya saja, kemudian lihat orang lain, kalau sudah merasa bosan mendengar pembicaranya ya dihentikan. Dan komentar-komentarnya diringkas, dan berhenti membesar-besarkan persoalan. Ya. Dan orang sanguin biasanya mementingkan diri sendiri, ya selfish ya. Kemudian perasalah terhadap kepentingan orang lain, belajarlah mendengarkan orang lain untuk berbicara. Dan orang sanguin memiliki ingatan yang belum dikembangkan, khususnya nama orang dan nama-nama. Jadi perlu menuliskan segala-galanya supaya ingat. Dan jangan melupakan anak-anaknya. Kenapa? Orang sanguin suka lupa nama anak-anaknya gitu ya. Ya, sebagai teman ya tidak tetap pikirannya dan pelupa ya, sehingga sering membuat teman tersinggung karena lupa namanya. Jadi bacalah buku tentang faktor persahabatan, mendahulukan kepentingan orang lain ya. Orang sanguin suka menyela dan menjawab untuk orang lain ya, sehingga kita harus selalu berpikir bahwa Anda tidak harus mengisi semua kekosongan. Biarlah kadang-kadang kosong, tidak ada bicara, ya diam aja, Anda tidak apa-apa. Dunia tidak akan kiamat. Dan dia tidak tertib dan tidak dewasa. Jadi ya satukan kehidupannya, gagasan, kepribadian, kreativitas, dan tekad untuk mewujudkannya disatukan pada waktu yang sama. Dan orang sanguin perlu belajar menghadapi kenyataan hidup yang keras dan penuh tanggung jawab. Jadi kurangi keinginan untuk terus bersenang-senang, tiduran, main game, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kekuatan kepribadian melankoli yang sempurna sekarang ya. Kekuatannya apa? Introvert, serius, idealis, pesimis, itu orang melankoli sempurna. Dalam emosinya dia mendalam, penuh pemikiran, ya, analitis ya, serius, tekun, jenius, punya bakat, kreatif, artistik atau musikal, filosofis, puitis, menghargai keindahan, perasa terhadap orang lain, suka berkorban, penuh kesadaran dan idealis ya, itu secara emosi. Ya. Sebagai orang tua dia menerapkan standar yang tinggi di rumah. Ya, ingin segalanya dilakukan dengan benar, menjaga rumah selalu rapi, merapikan barang anak-anak, mengorbankan keinginan sendiri untuk yang lain dan mendorong intelijensi dan bakat. Nah, untuk ibu-ibu yang punya kepribadian melankoli sempurna, hati-hati, Anda mudah sekali menjadi budaknya anak-anak. Karena setiap kali Anda menyuruh anak-anak merapikan sesuatu, serapi apapun anak Anda melakukan, bagi Anda masih kurang rapi. Sehingga Anda cenderung untuk kemudian merapikan lagi. Itu akan dipelajari oleh anak-anak Anda, sehingga ketika anak Anda suruh, ya sudah, dia hanya merapikan sekedarnya kemudian pergi. Karena toh nanti akan dirapikan lagi oleh ibu. Untuk apa saya susah payah? Dan itulah yang terjadi. Jadi untuk menghindari itu ya sudah, Anda tidak usah masuk kamar anak Anda terlalu sering, tutup aja pintunya gitu ya. Supaya Anda tidak melihat, biarlah anak Anda sendiri yang melihat. Nah, di pekerjaan orang melankoli sempurna biasanya orientasi pada jadwal, perfect ya, sadar pada perincian-perincian, sangat gigih, tertib, terorganisir ya, teratur, rapi ya, selalu berpikir ekonomis, melihat masalah, mendapat
pemecahan yang kreatif, ya, selalu ingin perlu penyelesaian apa yang sudah dimulai, ya, dia akan menyelesaikan, ya, suka diagram, grafik, bagan, daftar, dan lain-lain. Sebagai teman, dia sangat hati-hati dalam berteman, biasanya tidak ingin menonjol, pasti latar belakang, menghindari perhatian, setia, dan berbakti kepada teman-temannya, mau mendengarkan keluhan, ya, bisa memecahkan masalah orang lain, sangat memperhatikan orang lain, jadi cenderung melakukan pekerjaan orang lain, gitu ya. Terharu oleh air mata penuh belas kasihan dan selalu mencari teman hidup yang ideal. Cuman ada kekurangannya tentu, yaitu gampang baper, jadi orang yang melankoli ya nggak usah terlalu baper, ya. Sering pesimistis, punya citra diri yang rendah sehingga mudah merasa tersinggung karena direndahkan dan merasa direndahkan pada Anda. Ya, melihat sesuatu dari sisi positif negatif, ya, dia mudah merasa tertekan, tidak mudah untuk disenangkan, ya, pendendam, ya, tidak mau disebut salah dan menunda pekerjaan sampai waktu dirasa sempurna sehingga akhirnya nggak mulai-mulai. Tapi begitu dia mulai, maka dia akan menyelesaikan. Jadi untuk orang sanguin ini pasangan yang tepat. Orang sanguin yang memulai, orang melankoli yang menyelesaikan. Sekarang koleris yang kuat, ya. Kekuatannya apa? Ya, koleris itu orangnya ekstrovert, dia pelaku, ya, yang ingin melakukan segalanya dan sangat optimis. Jadi secara emosi itu punya bakat memimpin, ya, sangat dinamis, aktif, memerlukan perubahan, selalu ingin berubah, harus memperbaiki kesalahan siapapun dianggap salah, dia perbaiki, berkemauan kuat dan tegas, ya, tidak emosional bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan dan bisa menjalankan apa saja. Orang koleris sangat bakat untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Sebagai orang tua tentu memberi kepemimpinan yang kuat, bisa menetapkan tujuan, memotivasi keluarga untuk kelompok, ya, tahu jawaban-jawaban yang benar dari semua pertanyaan anaknya, dan mengorganisir rumah tangga, ya, itu kekuatannya. Nah, di pekerjaan tentu berorientasi target, ya, karena itu jadi pemimpin biasanya, melihat seluruh gambarannya, bisa terorganisasi dengan baik, ya, mencari pemecahan yang praktis, bergerak cepat untuk bertindak, mendelegasikan pekerjaan, menekankan pada hasil, membuat target, merangsang kegiatan, berkembang karena saingan. Jadi cocok untuk memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Kalau sebagai teman nggak nyaman, ya, tidak terlalu perlu teman, gitu ya. Mau bekerja untuk kegiatan tapi tidak mau berteman, mau memimpin dan mengorganisir sehingga temannya sering merasa kalah, ya. Biasanya selalu benar, unggul dalam keadaan darurat. Kepribadiannya tentu mudah marah, ya, senang memerintah atau bossy, ya, sehingga banyak temannya yang tersinggung, ya, terlalu kaku dan keras, menyukai kontroversi dan pertikaian, membuat keputusan sering tergesa-gesa, ya, dan suka memanipulasi orang lain, ya. Mungkin selalu benar tapi akhirnya kurang populer karena orang yang akhirnya merasa dimanipulasi, ya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan umumnya sulit untuk memohon maaf dan mengaku salah. Jadi selalu menganggap orang lain yang bersalah. Nah, sekarang kepribadian flegmatis yang damai, ya. Orangnya introvert, sering menjadi pengamat, ya, pesimis, ya. Tapi kekuatannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Emosinya itu kepribadiannya rendah hati, ya. Ini orang yang paling rendah hati dari seluruh kepribadian, yang mudah bergaul dan santai, diam, tenang, mampu, sabar, ya, keseimbangannya baik, hidupnya konsisten, tenang tapi cerdas, simpatik, baik hati, selalu menyembunyikan emosi, ya, bahagia menerima kehidupan, jadi dia tidak berusaha mencari apa masalah saya, enggak ada masalah, gitu, semuanya baik-baik saja, meskipun hidupnya seperti apapun baik-baik saja, gitu ya. Dan dia serbaguna. Nah, sebagai orang tua, ya, menjadi orang tua yang baik, tentu ya. Dia selalu menyediakan waktu bagi anak-anaknya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, ya. Bisa mengambil yang baik dari hal-hal yang buruk dan tidak mudah marah. Dan untuk kekasih dia sangat setia, ya, sehingga Anda beruntung kalau punya kekasih seorang flegmatis. Di pekerjaannya ya cakap,
ya, damai, mudah sepakat, punya kemampuan administratif yang baik, gitu ya. Dan dia mau melakukan hal-hal yang sifatnya rutin, terus-menerus, gitu ya. Dan dia bisa menjadi penengah masalah, ya. Jadi kalau jadi ketua RT bagus, ya. Menghindari konflik, ya, baik di bawah tekanan, ya. Jadi dia sangat kuat bekerja di bawah tekanan, ya. Dan dia selalu menemukan cara yang mudah untuk melakukan sesuatu. Sebagai teman ya mudah diajak bergaul, menyenangkan, nggak suka nyinggung orang, ya. Pendengar yang baik, cocok sebagai temannya orang sanguin, ya. Selera humornya yang menggigit, ya, sehingga kadang-kadang celenting gitu, ketawa semua, ya. Suka mengawasi orang, punya banyak teman, ya, punya belas kasihan dan perhatian. Kekurangannya sering menghindari masalah, ya, dan tidak suka didesak, gitu ya. Dia bisa jadi sangat kaku, gitu ya. Terus sering menunda menyelesaikan masalah karena dia merasa itu tidak ada masalah, gitu ya. Jadi bagi dia masalah itu tidak ada. Jadi udahlah, biarlah, nanti akan berlalu sesuai dengan waktunya, gitu ya. Dan yang keempat, tidak menyukai perubahan, ya. Suka berkompromi karena merasa selalu benar. Sulit berkompromi, ya. Dia selalu merasa dirinya benar. Dan sukar untuk mengambil arah yang berbeda, ya. Jadi dia lebih suka juga menjadi penonton, ya. Sulit untuk bergerak, ya, karena tidak mampu memotivasi dirinya sendiri, ya. Dia pemalu, pendiam, ya. Jadi yang nomor 7 itu dia butuh orang lain untuk menggerakkan dia, gitu ya. 8 pemalu, 9 tidak menyukai kejutan-kejutan, maunya normal-normal saja semuanya. Nomor 10 selalu merasa takut dan khawatir tentang banyak hal di hidupnya. Dan yang 11 tentu tidak tegas dalam memimpin. Jadi Bapak Ibu, sebagai individu, Bapak Ibu perlu berusaha untuk dapat menjadi orang yang berpikir sebagai melankoli sempurna, bertindak sebagai seorang sanguinis yang populer, bekerja sebagai koleris yang kuat, dan hidup sebagai seorang flegmatis yang damai. Jadi kalau mengerjakan bisnis MW, maka pada waktu berhubungan dengan orang, Bapak Ibu perlu sebagai flegmatis, ya. Oh ya, oh bagus sekali, oh luar biasa, dan seterusnya, ya, selalu menyetujui orang. Tapi dalam membuat goal, Bapak Ibu perlu jadi orang melankoli yang teliti, dan dalam mengejar goal, bertindak sebagai seorang koleris yang punya tujuan yang jelas. Dan sebagai sanguin, ya selalulah bergembira, ya. Oke Bapak Ibu, itu Pak Riwoko dan saya di rumah Lumajang, ya, rumah keluarga atau villa keluarga di Lumajang. Itu sudah cukup lama. Rambutnya masih ada, sekarang sudah tidak ada, ya. Jadi selamat mempelajari kepribadian Anda untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Salam dari saya, Riwoko dan Sigit, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.